Yang di chat silakan, apakah ada yang di chat? Chat belum ada itu. Chatnya mengingatkan ini ya. Belum ada. Belum ya. Izin, Nanang, Kediri. Silakan Mas. Siap. Selamat siang Bang. Selamat siang. Siang. Ya, terima kasih Pak. Materinya luar biasa buat kita menginspirasi Bang. Apalagi kita wartawan yang ada di daerah Bang. Cuman ini tadi saya barusan dapat informasi kok kabarnya pemerintah pusat dengan DPR ada wacana mau menutup Dewan Pers atau bagaimana. Itu kan menjadikan ciut kita nyali nih Bang. Jadi mohon maaf ini keluar dari konteks. Tapi kan kalaupun ini benar, ini kan akhirnya kan akan menggugurkan yang tadi Abang sampaikan itu loh Bang. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ini harus keluar dari konteks Bang. Tapi artinya materi yang Abang sampaikan tadi benar-benar luar biasa buat kita. Terus apakah kemudian itu nanti kalau kita bicara ini adalah ada sebuah kekuatan politik yang menghambat pers ini, bagaimana, apa yang harus kami lakukan terutama di daerah Bang. Terima kasih Bang. Siap. Baik, yang lain kita lanjut dulu yang lain sambil menunggu yang lain ya. Ada lagi yang pertanyaan yang lain? Oke, mohon izin Bapak. Silakan. Oke, nama saya Anggi Fridianto dari Jawa Pos Radar Jombang, Jawa Timur. Oke, pertanyaan yang saya ajukan terkait dengan hasil setelah kita wawancara Bapak. Kita sudah mendapatkan tugas dari perusahaan tempat kita bekerja untuk wawancara kepada narasumber dan besoknya akan dimuat begitu. Namun ada permintaan setelah kita sudah selesai mengetik berita yang akan kita tayangkan, ada permintaan dari narasumber untuk menunda penayangan begitu. Dan ini sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 7 di mana ada ketentuan memahami ketentuan embargo begitu. Nah, kira-kira mana yang harus kita dahulukan? Sesuai dengan kode etik kah ataukah perusahaan yang tempat kita bekerja? Terima kasih. Baik, menarik pertanyaannya. Selanjutnya yang lain. Masih ada yang lain? Ya, tanya. Silakan Mas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Ibad dari Berita Metro. Terkait penulisan, yang saya tanyakan, misalnya kita nulis tetapi tidak sesuai dengan KBBI bahasa Indonesia yang baik dan benar lah. Nah, misalnya tulisan tapi ini untuk menggambarkan enak dibaca tapi ini menyala, itu boleh tidak? Misalnya menggambarkan sangat amat besar korupsinya lah, menggambarkan sangat besarnya, maksudnya kalau hanya sangat kurang lah, tambah sangat amat besarnya mega skandal korupsi misalnya itu. Nah, itu boleh tidak? Tapi untuk menggambarkan itu. Terima kasih. Baik, sudah ada 3 pertanyaan Pak Norton. Iya. Yang pertama soal di luar pembahasan kita hari ini, tapi yang jelas ini terkait nasib teman-teman juga, bagaimana mungkin minta pendapatnya, komentar Pak Ken Norton. Kemudian yang kedua terkait dengan permintaan narasumber agar ditunda atau di embargo dulu penayangannya, sementara ini ada penugasan dari media yang bersangkutan. Mana yang dahulukan? Apakah kita mengikuti kode etik jurnalistik soal ketentuan embargo atau kita mendahulukan kepentingan publik melalui redaksi? Kemudian yang berikutnya tentang penulisan yang tidak sesuai KBBI tapi dalam rangka memuat sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang mungkin tidak ada dalam bahasa Indonesia sehingga bahasanya dimuat dalam bahasa yang lebih wah gitu. Apakah ini dibolehkan? Kira-kira 3 pertanyaan ini saya kira bisa dijelaskan Pak Norton. Silakan. Oke. Baik, saya akan jawab singkat-singkat aja ya supaya nanti lebih banyak yang bisa bertanya dan sharing pengalaman ya, teman-teman. Yang pertama tentu kita berpegangan pada posisi sekarang bahwa yang menjamin keberadaan Dewan Pers itu adalah Undang-Undang 40 tahun 99. Jadi belum berubah gitu ya. Dan sampai sekarang Dewan Pers masih ada, dan ini kita di gedung Dewan Pers ya. Dan belum ada saya dengar revisi Undang-Undang tentang pers nomor 40 tahun 99. Justru yang lagi dibahas-bahas waktu itu Undang-Undang penyiaran ya kan. Tapi itu juga belum tuntas juga.
justru ada poin-poin yang masuk di Ciptaker, Cipta Tenaga Kerja, tapi itu tidak soal persnya atau lembaga penyiarannya gitu ya. Nah, karena itu saya kira mudah-mudahan komunitas pers tetap ini apa namanya mempertahankan dan itu pentingnya kompetensi ini supaya kita kompeten untuk meningkatkan profesionalitas pers. Dan terus terang artinya posisi sekarang pemerintah mendukung adanya keberadaan Dewan Pers, dan Dewan Pers sendiri pun bukan menjadi otoritas untuk melarang atau katakanlah misalnya membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan kemerdekaan pers, justru mendorong kemerdekaan pers gitu ya. Jadi itu makanya dalam proses sampai pada sekarang ada pelaksanaan uji kompetensi wartawan yang diawali dengan standar kompetensi SKW, standar kompetensi wartawan, itu berawal dari Piagam Palembang. Dan sebenarnya di situ Dewan Persnya memfasilitasi. Nah, tetap menjaga dan menjunjung kemerdekaan pers, yang bersepakat itulah masyarakat pers gitu. Nah, karena itu saya kira sampai saat ini saya pribadi sih tidak khawatir, karena sampai sekarang juga tidak ada di prolegnas Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dibahas, dimasukkan di sana revisi, tidak ada. Yang saya tahu sampai sekarang tidak ada. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tadi dari Pak Nanang ya, sorry, Pak Anggi ya, oke. Oke. Nah, bagaimana tugas wawancara yang akan dimuat? Namun ada permintaan dari narasumber penundaan atau embargo. Nah, ini memang perlu pemahaman tentang embargo. Apa tujuan embargo itu gitu kan? Misalnya gini, kalau embargo itu kan misalnya biasanya nih teman-teman ekonomi nih, misalnya soal berkaitan dengan saham atau apa gitu ya. Artinya mereka ingin nanti setelah katakanlah misalnya setelah peristiwa baru dimuat gitu kan. Nah, atau misalnya katakanlah misalnya di teman-teman di istana, pidato presiden udah dikasih nih sama teman-teman itu, tapi dikasih tahu ini embargo ya, kan presidennya belum pidato nih gitu. Nah, Anda boleh pegang, baca pidatonya, bisa tulis juga, tapi jangan dimuat, karena kan kalau online kan bisa langsung dimuat kan gitu. Nah, itu diwanti-wanti, dikasih tahu embargo sampai presidennya selesai pidato baru bisa gitu. Nah, itu ketentuan embargo itu juga jelas di kode etik jurnalistik, jurnalis kita itu ya, di KEJ. Saya kira kalau ini konfirmasi dan si narasumber minta diembargo atau tidak dimuat, nah ini kita memang harus punya strategi. Karena jangankan itu, yang bersangkutan juga bisa di atas ini mengatakan misalnya off the record. Saya ngasih tahu tapi off the record ya. Nah, tapi gimana kita sikapnya? Gitu kan? Nah, karena itu kita perlu melihat kepentingan publiknya. Ini kepentingan publiknya apa? Gitu ya. Apa gitu. Bisa juga loh, misalnya dia bilang kalau ini kita lihat bahkan berisiko terhadap orang yang bersangkutan gitu ya misalnya. Tapi ini penting untuk publik. Bisa juga kita pakai anonim kan, artinya di situ kita punya hak tolak nanti kepada penegak hukum atau siapapun itu untuk menyembunyikan, untuk tidak mengungkapkan narasumbernya gitu. Tapi tentu harus dikuatkan dengan data-data, dan data-data itu dokumen keterangan sudah berdasarkan verifikasi yang kita lakukan tadi. Jadi ini tetap harus dilihat dari kepentingan publiknya, dan kita harus tetap mengikuti ya kode etik jurnalistik. Saya kira itu untuk yang nomor 3, bagaimana tulisan yang enak dibaca, tapi salah satu contoh misalnya sangat amat besar korupsinya. Ya memang kita harus mengikuti prinsip-prinsip efisiensi kata gitu ya, efisien katanya. Ya tapi ini praktik terjadi, bisa juga terjadi. Tapi ya menurut saya sih tetap harus yang
efisien, apalagi misalnya cetak gitu ya, apalagi misalnya televisi yang ruangnya juga dikit gitu kan untuk membuat teks gitu. Nah, saya nggak tahu di online juga mungkin juga tetaplah, tapi bisa jadi pilihan. Tapi kalau dalam prinsip bahasa jurnalistik ya harus efisien, ekonomis penggunaan kata. Sebagai contoh tadi kata-kata melakukan aja, melakukan penangkapan itu juga harus udah disingkat menangkap gitu kan. Jadi ekonomis kata-katanya. Saya kira itu saya kembalikan ke Pak Jainal. Iya, menarik teman-teman. Oh ini. Halo, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ken Norton sudah menyampaikan secara jelas. Memang ini sedang ramai di grup-grup juga tentang ada usulan atau ada wacana untuk pembubaran 3 lembaga di pada ide dari PAN RB. Saya juga tadi baru saja buka beritanya. Tapi nantilah itu ya lumayan mungkin buat teman-teman cukup membuat deg-degan apa artinya nanti kalau kita membuat tes seperti ini untuk kompetensi dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Ken Norton tentang bagaimana sikap kita bila ada narasumber yang mempersulit kemudian malah mempersilahkan kita untuk bergabung pada kelompok media tertentu atau kelompok pers tertentu, dan nanti setelah itu beritanya pun harus direvisi atau dikorek ulang oleh media atau kelompok wartawan tertentu itu, sehingga mungkin wartawannya menjadi tidak independen gitu. Jadi ini mungkin sudah termasuk menjadi wartawan yang tidak profesional. Nah, ini bagaimana tanggapannya, karena pertama dimulai dari sikap narasumber yang enggan diwawancarai kecuali oleh pihak-pihak tertentu yang masuk dalam kelompok dia. Ini mungkin sering terjadi di daerah. Silakan Pak. Ya, baik. Oke, baik Pak Jainal. Saya kira kejadian seperti ini, misalnya bagaimana si narasumber itu berupaya untuk mengendalikan, bahkan hanya mau diwawancarai oleh kelompok wartawan tertentu. Nah, ini tidak hanya di daerah, barangkali terjadi ya di Jakarta juga mungkin bisa jadi ada kejadian gitu ya. Nah, tapi kembali lagi bahwa kalau si wartawannya kredibel, kompeten gitu ya, dia akan punya banyak cara gitu ya untuk melakukan. Bahkan dia tidak mau dikooptasi oleh kelompok-kelompok itu misalnya. Biasanya itu berhadapan dengan kelompok-kelompok wartawan yang ada dalam satu pos liputan gitu ya. Nah, kebetulan saya dulu karena sempat di in-depth reporting sering saya hadapi seperti itu. Tapi kembali lagi kembali ke si wartawan dan memang juga medianya. Motivasinya, karena dia ketika misalnya kita kuat buktinya, ada fakta-faktanya, kita bisa kontak dia misalnya, janji apa komentar Anda tentang satu case ini misalnya, ini case-nya seperti ini, saya ada data seperti ini, saya mau konfirmasi gitu. Nah, itu saluran itu yang kalau misalnya dia tidak bersedia, kita bisa coba ke atasannya langsung, misalnya kalau humasnya yang nggak bersedia, kita ke pimpinannya langsung, kalau itu di Pemprov ya ke gubernurnya. Bahkan ketika misalnya dulu dana bansos di DKI menjelang pilkada banyak yang diduga diselewengkan, saya nggak bisa ketemu dengan humasnya nggak mau, ya saya langsung ke ini kepala badan keuangannya. Ya akhirnya ya mau tidak mau dia kita doorstop gitu ya. Bahkan ke gubernurnya juga, di mana dia ada, ya kita kejar bahwa ini ada fakta-fakta seperti ini, apa komentar Bapak gitu. Nah, itu. Tapi kalau ada motif lain di balik itu, selain dari mencari berita, ada mencari hal lain, nah itu bisa jadi problem. Karena itu apa yang kita kerjakan, tugas jurnalisme yang pertama adalah publik gitu. Jadi untuk kepentingan publik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa?
Dan masih ada pertanyaan berikutnya ini dari silakan peserta atas nama Arif Junharia. Halo Mas. Ya, terima kasih Pak Zainal. Arif dari Harian Jogja. Oke. Ya, yang mau saya tanyakan soal penerapan prinsip cover both side ya. Kita tahu bahwa dalam sebuah penulisan, terutama kalau bahasa saya itu berita-berita yang konfliktual ya, maksudnya yang mengandung tema konflik antara kubu A dan kubu B atau si A dengan si B. Nah, prinsip cover both side itu kan menjadi sangat penting. Nah, seringkali di lapangan itu saya pribadi itu sering bertemu kasus seperti ini, Bang Kenarton. Jadi ketika si A saya konfirmasi, it's okay, si A menjelaskan bla 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 mengenai konflik itu. Artinya ada kita petakan dulu kan, ketika ada suatu konflik, si A ini adalah narasumber kunci. Tapi di sisi lain kita juga harus butuh si B sebagai cover both side-nya. Nah, seringkali di lapangan si B ini justru tidak mau berkomentar apa-apa, entah dengan motivasi apa ya, bisa salah satunya mungkin motivasinya adalah tidak ingin memperkeruh suasana atau apalah istilahnya gitu. Ada sering motivasi seperti itu kan sering muncul deh. Nah, si B ini tidak mau berkomentar. Nah, ketika saya tidak menampilkan atau ketika saya menampilkan si B dalam naskah berita saya, tapi saya tulis si B tidak bersedia berkomentar atau enggan berkomentar ketika diwawancara, enggan berkomentar atau bla bla bla. Apakah itu bisa dibilang sudah cukup cover both side gitu? Artinya kan cover both side itu prinsipnya keberimbangan. Nah, berimbang yang seperti apa ini, Bang Norton? Jadi berimbang apakah si A dan si B itu porsi substansi statementnya harus sama pentingnya, tidak hanya sama panjangnya per alinianya, tapi juga sama pentingnya, ataukah hanya sekedar ada si A atau si B saja, atau gimana Bang Norton? Karena kan kalau saya pribadi sering rancu ini, kata berimbang dalam prinsip cover both side ini saya sering rancu gitu. Apakah cuma sekedar kalau ada si A berarti harus ada si B, cukup itu saja, walaupun akhirnya si B sebenarnya cuma sekedar pelengkap saja gitu. Apakah seperti itu yang dinamakan cover both side gitu? Karena jujur ketika saya pernah mengabaikan prinsip ini gitu, karena si B ternyata dia juga komentarnya sangat normatif sekali. Ketika saya muat dari muncul si C gitu, muncul si C yang tidak terima dengan pernyataan si B yang terlalu normatif. Saya diklaim sebagai, wah masnya ini kok bela si A ya gitu. Nah itu kan jadi konflik baru lagi gitu. Seolah-olah saya membela si A, padahal si B ini sebenarnya dia tidak memberikan komentar tidak mau memberikan komentar banyak sebenarnya gitu. Nah ini kan jadi masalah baru gitu, Bang Norton. Mungkin dari pengalamannya Bang Norton atau mungkin kawan-kawan yang lain mungkin bisa ini ya, maksudnya kita sekedar diskusi saja gitu. Konflik seperti permasalahan seperti ini gimana gitu untuk memperjelas agar cover both side itu nggak rancu gitu. Terima kasih. Ya, silakan Mas, silakan Bang. Makasih Pak Arif ya, makasih Pak Zainal. Makasih Pak Arif dan Pak Zainal. Saya kira ini luar biasa pertanyaannya. Yang paling penting sebenarnya kita imparsial, tidak berpihak pada siapapun. Itu yang paling penting. Jadi berangkat dari mindset kita dulu. Jadi kita open mind, gitu. Terbuka kita untuk melihat situasi itu. Apakah mereka berkonflik seperti apapun itu, ya kita harus berangkat bahwa kita tidak berpihak kepada siapapun, gitu ya. Nah, tapi sebelum berangkat ke sana, kita harus lihat konflik ini konsumsi publik atau kebutuhan publik, keperluan publik, kepentingan publik atau kepentingan hanya privat gitu. Nah ini di sini kita pentingnya jurnalis itu melihat, oh ini ada ini konflik punya nilai berita ya, tapi ini kepentingan publik atau bukan ya. Nah ketika kita melihat ini kepentingan publik, maka kita melakukan cover both side tadi. Nah apakah porsinya yang harus sama persis? Kalau ini 2 alinea harus si A 2 alinea, si B harus 2 alinea. Tidak seperti itu. Berangkat dari kita di awal tadi, kita imparsial.
kita harus melihat itu secara jernih. Nah, yang penting ketika misalnya si wawancara kita ke si A menyatakan A, B, C, nah A, B, C itu juga kita konfirmasi ke si B gitu. Sehingga apapun jawabannya itu kita bisa sajikan. Nah, dan kita tidak berposisi untuk memihak kepada salah satu. Itu yang paling penting. Yang kedua, bagaimana kalau dia misalnya katakanlah misalnya no comment, tidak mau komentar gitu ya, atau bahkan tidak mau ditemuin. Nah, itu yang perlu kita jelaskan, yang coba kalau teman-teman lihat misalnya di beberapa pemberitaan kalau cetak atau online, ya kita harus jelaskan posisi kita bahwa kita tetap berusaha untuk menemui, membuat surat, mengirim surat elektronik, atau menelepon, atau meng-WA, tapi tidak direspon. Nah, sepanjang itu kita sudah laksanakan, saya kira kita sudah memenuhi kaidah-kaidah proporsional, gitu ya, kaidah keberimbangan atau cover both side. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Mas. Silakan Mas Yakob Bastian. Siap, terima kasih. Izin Bang Yakob, ya. KSTV Kediri. Ya, kalau kita lihat kan gini Bang, kecenderungan masyarakat kita untuk menyaksikan berita, khususnya berita video ya, itu kan seneng yang agak mistis atau misterius dan tersembunyi ya. Nah, dalam hal ini mungkin kita di sini kalau di lapangan kita memanfaatkan candid kamera. Kita candid kamera terkait tentang pengungkapan isi berita ataupun wawancara. Ini menyikapi hal ini supaya minta istilahnya lebih menarik ya, disimak sama masyarakat atau pemirsa kita. Ini bagaimana ya, Bang? Terima kasih. Silakan, cocok itu dengan Bang Ken. Candid kamera bagaimana kira-kira, diperbolehkan atau tidak? Baik, terima kasih Mas Yakob Bastian ya dari KSTP. Iya, saya kira memang ada hal-hal ya yang apa namanya, yang kadangkala itu melakukan candid kamera. Tapi nanti Bapak Ibu, ini kan menyangkut P3SPS ya, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, sekalipun itu investigasi, ketika kita melakukan candid kamera, sedapat mungkin kita apa namanya, konfirmasi ke yang bersangkutan gitu ya. Nah, apalagi misalnya source kamera itu video itu bukan dari kita gitu. Candid kamera tapi bukan dari kita, bukan hasil liputan kita, tim kita misalnya. Nah, itu harus ada konfirmasi. Yang kedua, kalau itu candid kamera, kita yang melakukan liputan, sedapat mungkin kita tetap konfirmasi bahwa misalnya contoh suap di Satlantas, contoh misalnya ya, suap kita lakukan candid kamera gitu. Nah, kita konfirmasi ke yang berwenang di situ, ini temuan kami seperti ini gitu, iya kan? Nah, apa komentar Anda gitu? Itu harus, jangan sampai misalnya ada candid kamera terus lalu langsung ditayang. Nah, itu kecuali tadi itu sudah kita konfirmasi yang bersangkutan tidak mau, misalnya komandannya tidak mau atau kepala samsatnya tidak mau. Karena praktik itu ada gitu. Dan dalam konteks candid kamera, kita juga harus perhatikan orang yang tidak berkepentingan itu di blur atau dikeluarkan dari frame. Jadi ya kan bisa aja ada orang lain yang tidak ada kepentingannya ya masuk dalam frame itu, tapi tidak ada kaitan dengan katakanlah suap tadi misalnya di Lantas atau di mana, contoh gitu ya, sebagai contoh aja nih. Nah, itu sebaiknya di dalam proses editing ya dikeluarkan dari frame atau di blur gitu ya. Nah, bagaimana misalnya ketika yang bersangkutan tidak mau dikonfirmasi? Nah, itu kembali lagi, ini untuk kepentingan publik. Kalau ini kepentingan publik, ya sepanjang kita sebutkan bahwa kita sudah berupaya untuk mengkonfirmasi dan yang bersangkutan tidak bersedia, ya itu sah-sah saja gitu. Nah, tapi ini semua produk jurnalistik ya. Kalau produk non-jurnalistik, bikin heboh-heboh atau apa, itu lain cerita. Nah, saya tidak komen di situ karena yang saya bahas adalah produk jurnalistik. Saya kira itu Pak Yakob Bastian. Terima kasih.
Baik, menarik sekali, Bang Ken. Waktu kita masih ada 10 menit lagi. Untuk teman-teman yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Masih ada waktu. Nanti setelah ini kita akan melakukan post test selama 15 menit. Sambil menunggu waktu post test, saya kira silakan teman-teman yang masih ingin bertanya pada Bang Ken. Tidak hanya bertanya ya, kalau misalnya ada komentar juga boleh dong. Boleh, pengalaman atau komentar atau silakan. Nah, ini forum buat kita bagaimana pra UKW, menghadapi UKW. Nah, ini Bang Ken, ada pertanyaan di chat soal narasumber yang sulit kita hubungi dan dia hanya mengulur-ngulur waktu untuk memberi janji untuk memberi janji, tapi ternyata terus sampai batas waktu tertentu ternyata tidak habis waktu untuk wawancaranya, artinya tidak bisa untuk konfirmasi wawancara tatap muka. Ini bagaimana tekniknya supaya narasumber yang bersangkutan bersedia untuk kita wawancarai? Nah, baik, terima kasih. Lagi-lagi kita harus tetap kepentingan publik ya. Nah, kalau dia tidak mau tatap muka ya by phone juga sudah diakuin sekarang, atau by Zoom gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia mengulur-ulur terus, kita melihat nih kepentingannya ini. Karena kan kita juga bisa menilai kan, ini isu ini atau case ini kalau sudah basi kan udah nggak hangat lagi untuk diberitakan gitu kan. Oleh karena itu kita harus tetap perhitungkan, ini kita kasih tenggat waktu. Misalnya seminggu atau berapa hari gitu. Nah, kalau misalnya tidak bersedia, ya kita sebutkan bahwa kita sudah berupaya dan dia mencoba berkali-kali mengubah jadwal, tapi sampai berita ini dimuat atau sampai diberitakan, yang bersangkutan belum menyampaikan ini pendapatnya atau merespon pertanyaan kami, gitu aja. Yang penting ini untuk kepentingan publik ya, misalnya, apalagi misalnya case-nya dugaan korupsi atau pemborosan. Sepanjang kita punya data bukti dan keterangan dari yang kompeten, ada hasil penelusuran kita, verifikasi kita, dokumen dan segala macam, ya tidak masalah. Mungkinkah ini Bang Ken, soal kesulitan menghubungi narasumber yang bersangkutan, kita menghubungi narasumber kalau dalam sistem pemerintahan kan ada struktur jabatan. Kalau ada kepala dinas, kita tidak tembus dengan kepala dinas, kita menghubungi sekretaris dinas. Tidak bisa sekretaris dinas, kabag humasnya. Mungkinkah kita bisa mewawancarai seperti itu? Ya, saya kira sangat mungkin ya, dan itu seperti yang saya ceritakan tadi, ketika di DKI dana bansos, dugaan penyelewengan, ya bahkan ke gubernurnya kita tinggal cari aja di jadwal kapan kita temui. Tapi memang di era pandemi pasti ada kesulitan yang berbeda ya, artinya acara tatap muka jarang gitu ya, tapi tetap masih punya peluang kita bisa menghubungi pihak-pihak terkait gitu yang berkaitan dengan kasus itu. Intinya kita tidak berhenti gara-gara orang yang tadi itu mengulur-ngulur waktu dan mencoba untuk menghindar. Nah, dan karena itu kita tidak memberitakan sesuatu yang merupakan kepentingan publik. Tidak, ya artinya kita harus cari siasat, harus kita cari strategi untuk tetap bahwa materi ini ketika sudah benar-benar bisa untuk diberitakan dan kita lakukan mekanisme sesuai dengan kerja-kerja tugas jurnalistik, ya kita harus jalan terus gitu. Baik, saya kira keterangan atau penjelasan dari Bang Ken sudah sangat clear ya, jelas. Teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya. Apakah masih ada? Saya tawarkan, silakan. Boleh sharing nggak, Bang? Oh, boleh. Silakan. Ini Bang Ken-nya, istilahnya Ken lah, saya senior. Kebetulan
ini sebenarnya sharing aja sih, karena begini, Pak Ken, waktu itu bisa diperbesar nggak suaranya? Suaranya. Nah. Halo, udah besar. Oke. Nah, jadi begini Pak Ken, waktu itu ini ada sedikit sharing sih. Waktu itu saya ada membuat berita kecelakaan waktu itu. Kecelakaan? Ya, kecelakaan. Antara motor sama motor. Parah lah. Yang satu itu meninggal, satu patah tangannya. Nah, di situ itu ada rekaman CCTV, Pak. CCTV, dan saya mempunyai keterangan lengkap dari pihak kepolisian, terutama Satlantas kan. Nah, tapi waktu itu ada temannya itu tidak terima dengan saya begitu. Jadi akhirnya dia mendatangi saya, dan saya pun waktu itu langsung istilahnya main fisik lah. Saya bilang, kalau Anda mau klarifikasi berita, kalau Anda mau jadi saksi silakan Anda ngomong. Cuma dia seolah-olah itu menyalahkan saya, begitulah. Menyalahkan saya bahwa berita saya itu tidak benar. Saya bilang ini rekaman CCTV, saya punya bukti yang kuat, kemudian dari keterangan dari pihak kepolisian juga sama. Gitu. Jadi bagaimana sih untuk langkah ke depannya, untuk saran ke depannya itu Pak Ken? Terima kasih Pak Ken. Oh iya. Baik, terima kasih. Memang kita sering ya dihadapkan dengan ada tantangan dan risiko ya. Ya, tapi memang sepanjang itu sudah dijalankan dengan benar, dilakukan konfirmasi dan yang menyampaikan itu adalah berwenang, itu saya kira tidak ada masalah. Nah, kalau dia misalnya melihat itu ada atau setelah membaca ada yang keliru menurut dia ya boleh kita ini bukan koreksi ya, tapi kan pendapat dia kita bisa tulis ya di berita berikutnya kan gitu kan. Nah, jadi sepanjang tadi itu olah TKP-nya sudah ada gitu ya, keterangan kepolisiannya juga sudah ada, CCTV-nya juga sudah ada, dan dia merasa wah ini saya dirugikan nih gitu ya, ya silakan apa pendapatnya gitu kan. Tapi kan kita sudah jelaskan bahwa CCTV-nya posisinya seperti ini, posisi si kendaraan A segini, B seperti ini. Nah, dia mengatakan seperti ini nggak apa-apa disebutkan. Tapi kalau dia katakanlah misalnya mengancam atau malah klarifikasinya dalam bentuk katakanlah misalnya menghambat tugas pers, nah itu kasusnya udah beda, itu udah kasus hukum. Tapi kalau dia mintanya ini hak jawab saya, boleh. Misalnya kita tampung ya kan, kita tulis. Jangan sampai misalnya kita berpihak kepada salah satu, lalu dia punya hak jawab nggak kita kasih gitu ya. Atau kalau misalnya perasaan dia yang dia sampaikan gitu ya, tapi menurut data yang kita lihat ini berbeda yang dia sampaikan, nggak apa-apa kita tetap sampaikan menurut dia seperti ini, tapi fakta yang kita dapatkan berdasarkan video keterangan polisi seperti ini. Kira-kira gitu, Mas Melianus ya. Terima kasih. Baik, clear semua ya teman-teman semua dari penjelasan Bang Ken hari ini. Kita selesai tuntas sudah pada sesi kedua ini tentang teknik wawancara dan penulisan berita. Terima kasih pada para peserta. Terima kasih kepada Bang Ken. Closing ya, bisa? Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Saya tidak sebutkan satu-satu ya, tapi ada di sini Mas Yakob, tadi Mas Milenius, Mas Arif sudah berkontribusi memberikan pernyataan, pertanyaan untuk bisa kita dengar bersama. Saya kira ini bagus sekali, dan nanti selamat untuk ber-UKW, uji kompetensi wartawan. Saya doakan semua kompeten ya. Minggu depan ya. Saya doakan kompeten semua, dan semua yang dikerjakan itu nanti tidak jauh dari pekerjaan kita sebagai jurnalis. Dan tentunya pekerjaan jurnalis itu yang dilihat di situ. Ini kompeten nggak mengerjakan tugas-tugas jurnalistik. Di situ akan ada dibahas misalnya bagaimana mengusulkan usulan berita di rapat proyeksi, bagaimana evaluasi,
bagaimana juga wawancara seperti yang kita bahas tadi, karena ada wawancara cegat, ada wawancara tatap muka, itu yang akan dibahas di situ. Tidak jauh dari situ, semua ini berkaitan dengan tugas-tugas jurnalistik. Nah, kalau yang muda, ya tentu berita yang dibuat adalah berita langsung atau straight news. Nah, kalau yang media nanti akan ada tentang investigasi. Nah, berarti kan ada usulan investigasi, menulis berita features dan berita mendalam, in-depth report. Kalau yang utama tentu ada membahas tentang editorial atau tajuk rencana. Jadi itu yang membedakan nanti, dan tingkatannya lebih tinggi karena menyangkut kesadaran. Saya kira teman-teman, Bapak Ibu semua selamat nanti dan jaga kesehatan supaya tetap fit, bisa menyelesaikan UKW dan kompeten nanti. Saya kira itu dari saya, Pak Jenal. Saya kembalikan ke Pak Jenal. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ken. Baik teman-teman semua, selesai sudah kita pada sesi kedua ini. Berikutnya kita lanjut pada post test.